menceritakan tentang orang-orang Yahudi yang mengatakan kami itu tidak akan kena api neraka. Paling juga kalau kena api neraka 40 hari. Siapa yang bisa menjamin begitu ya? Paling kalau kena api neraka nggak lama, 40 hari. Masa menyembahnya orang-orang Bani Israel kepada patung anak sapi buatan Musa as-Samiri ya. Dulu pernah orang Bani Israel melakukan pengkhianatan, ditinggalin oleh Nabi Musa bermunajat ke Bukit Tursina, kemudian dipandu oleh Nabi Harun. Kan karakter Nabi Musa sama Nabi Harun beda ya. Kalau Nabi Harun, Nabi Musa gagah, orang sekali pukul mati. Tapi kalau Nabi Harun lemah lembut ya. Jadi kaumnya juga nyeloncongan sama Nabi Harun. Udah dilarang-larang jangan nyembah patung anak sapi. Awas kalau ngelarang gua matiin lu. Dan Nabi Harun juga akhirnya ya daripada menikmati, ya udah dah, dilarang-larang susah. Nah ini selama kepergian Nabi Musa ini 40 hari ke Bukit Tursina mereka menyembah patung anak sapi. Nah orang-orang Yahudi di zaman Bani Israel ngomongnya begitu. Kami itu tidak akan masuk neraka. Api neraka tidak akan mengenai kami kecuali hanya 40 hari. Jadi habis 40 hari masuk surga gitu ya. Enak benar. Bisa langsung masuk surga. Itu kata-kata itu benar apa enggak? Kalau emang benar berarti mendingan mati ya. Ya orang tinggal cuma 40 hari terus masuk surga, nggak usah capek-capek lagi. Kata Allah, pataman nawul mauta ingkung tum sodikin. Pataman naw, coba ngarep-ngarep kalian kepada mati. Ingkung tum sodikin, jika kalian adalah orang yang benar, ngaku api neraka tidak akan mengenai kalian kecuali hanya 40 hari. Buktinya apa? Tetap aja disuruh mati sama ogah. Ya, berarti kan pengakuan mereka itu nggak benar. Walaiyatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Padahal mereka tidak akan mengharapkan kematian selamanya. Pengennya mah hidup selama-lamanya di alam dunia. Dengan sebab apa? Bima qaddamat aydihim, dengan sebab perbuatan dosa yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Merubah kitab Taurat ya, membunuh para nabi, itu kan kerjanya orang Yahudi Bani Israil. Jadi berarti pengakuan mereka bakal jaminan masuk surga, neraka juga cuma 40 hari, itu adalah pengakuan yang bohong. Sebab kalau benar pasti orang begitu ngarepin mati. Maka pabayan Allah Ta'ala anal ibadah, maka Allah menjelaskan bahwa dalam ayat ini bisa dipahami anas sodiqo yatamannal maut. Orang kalau benar itu pasti mengharapkan kematian. Tapi mereka ternyata tidak mengharapkan kematian, bahkan pengennya hidup selama-lamanya. Berarti pengakuan mereka itu hanya pengakuan yang bohong saja. Wa anal kadzib yafirru anil maut, dan orang yang berdusta pasti dia berusaha melarikan diri, menghindar anil maut, dari apa yang namanya kematian. Dengan sebab apa? Min su'i amalihi, dengan sebab buruk amal perbuatan. Kalau orang benar dia pasti mengharapkan kematian. Kalau orang bohong berarti dia berusaha lari dari kematian karena takut disiksa. Dalam sebuah hadis dikatakan, apabila mayit sudah dipanggul oleh orang-orang untuk dibawa ke kuburan, itu kalau orang soleh mah ngomongnya kodimuni, buruan,
bawa saya buruan. Karena dia udah tahu tempat yang akan dia huni setelah dunia ini bakal enak. Kodimuni, cepetan bawa saya. Tapi kalau orang yang goiro soleh, bukan orang yang baik, justru mau dibawa ke kuburan itu, aina tajhabun. Oh, saya mau dibawa kemana ini? Ketakutan. Kenapa? Karena dia tahu di sana juga bakal kagak enak gitu ya. Itulah perbedaan orang yang benar dan orang yang bohong. Li'anal mu'mina shadiq qad ista'ada lil maut. Karena mukmin yang benar sudah mempersiapkan diri untuk kematian. Fahuwa yatamanna, maka dia akan mengharapkan kematian, istiyaqon ila rabbihi, karena dia rindu dan kangen, sudah pengen cepet-cepet ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantes bahasanya juga kodimuni, buruan bawa saya buruan gitu. Pengen dipercepat. Kemudian kamar ruwiya an Abi Darda, sebagaimana diriwayatkan dari seorang sahabat namanya Abi Darda, bahwa annahu qala, bahwa Abi Darda pernah berkata, uhibul faqra tawadu'an li rabbi wa uhibul marad takfiran lil khotoya wa uhibul mauta istiyaqan ila rabbi. Abi Darda pernah berkata begini, saya mencintai 3 hal. Dan ini semua gak enak semua yang dicintai sama dia ya. Kalau cinta barang enak mah ya wajar itu mah ya. Gak usah diceritain. Saya suka sama duit. Ya itu mah gak aneh, semua juga orang suka ya. Saya pengen dan suka mobil yang cakep. Itu mah biasa ya, nggak unik, nggak diceritain yang begitu mah. Nah, kalau Abi Darda mah pertama, uhibbul faqr. Saya suka fakir. Siapa yang mau fakir ya? Dia mah suka fakir. Kenapa beliau suka fakir? Tawadu'an li rabbi, karena bersifat tawadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kalau jadi orang kaya sombong ya. Bisa jadi orang kaya mau sombong apa aja juga bisa ya. Orang kagak ada yang takut ya. Emang gue butuh orang, justru orang yang butuh gua, begitu kan akhirnya ya. Jadi akhirnya kadang-kadang harta itu membuat orang jadi sombong. Uhibul faqra tawadu'an li rabbi, aku lebih suka kepada kefakiran karena supaya bisa merendah tetap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mau disombongin ya? Kagak ada yang disombongin. Kemudian wa uhibbul marad takfiran lil khotoya, saya suka kalau sakit. Tapi pernah ini mah ada seorang kiai ngomong begitu ya. Tidak ada hidup yang pernah saya alami yang paling terasa nikmat, yaitu ketika saya sedang sakit. Itu nggak saya pernah dengar ngomong begitu. Itu nggak beliaunya yang ngomong. Orangnya udah meninggal dunia ya. Tapi dia mengatakan begitu. Selama hidup saya tidak ada yang paling saya rasakan lezatnya kehidupan itu kecuali ketika dia sedang. Kenapa Abu Darda menyukai sakit? Takfiran lil khotoya, karena sakit itu bisa mengkafarati dosa dan kesalahan. Meruluk ngerti nggak? Meruluk tuh pada copot itu. Meruluk pada copot dosa, pada jatuh dengan sebab adanya penyakit. Kadang-kadang penyakit itu bisa menghapus. Nah, tadi udah dijelaskan ya, ada perempuan punya penyakit ayam dia ya, minta didoain supaya sembuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa kata Rasul? Kalau kamu sabar, tuh penyakit kamu ayam terus ya, akhir jannah, maka kamu akan dapat surga. Tapi kalau mau minta didoain, yang minta disembuhin, ya aku doakan. Akhirnya udah nggak usah Rasul ya, biarin saya sakit, cuman
tadi, cuman kalau lagi ayat tuh suka kebuka aurat katanya ya. Ya namanya orang lagi ayat kan nggak sadar ya, hubungan kebuka, paha kemana-mana, ya itu yang kadang-kadang saya kayak lah, mudah-mudahan bisa ketutupan auratnya aja ya Rasul, biarin sakitnya mah gitu. Karena sakit itu bisa apa? Mengkifarati dosa dan kesalahan ya. Kemudian wa uhibbul maut, dan aku suka kematian. Kenapa? Istiaqon ila rabbi, karena aku sudah rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika datang malaikat Jibril mau nyambut nyawa Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, emang kamu nggak tahu saya? Kamu siapa kamu? Anak Khalilullah, aku ini adalah kekasih Allah. Hal ra'aita Khalilan yumitu Khalilan. Masa iya seorang kekasih mematikan kekasihnya? Enggak, tar dulu ya. Allah itu, saya ini kekasih Allah dan Allah kekasih saya ya. Nggak bakalan yang namanya kekasih mematikan kekasih. Laporan lagi malaikat Jibril katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ngomongnya begitu Ibrahim. Ya Allah, kata dia kekasih Allah. Jadi Allah itu adalah kekasihnya. Yang namanya kekasih nggak bakalan ngebunuh dan mematikan ke seorang kekasih. Bilangin aja ya ke Ibrahim. Bilangin gimana kata malaikat Jibril? Hal ra'aita khalilan yakrahu ayyal khalilan. Apakah ada seorang kekasih nggak mau ketemu kekasihnya? Dibalikin begitu ya. Akhirnya begitu malaikat Jibril ngomong begitu, Ibrahim kan kata Allah begitu ya. Masa iya ada seorang kekasih nggak mau ketemu kekasihnya? Kematian itu adalah untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh ya, kalau begitu mah ya udah dah. Akhirnya dimatikanlah Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi kadang-kadang kematian itu adalah untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al mautu jasrun yusilul habib ilal habib. Kematian adalah sebuah jembatan untuk mempertemukan seorang kekasih dengan kekasihnya. Jadi kekasih kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bakalan bisa sampai kepada Allah kecuali ya harus meninggal. Itu merupakan pandangan daripada Abu Darda seperti itu ya. Jadi wa uhibul mauta istiyaqon ila rabbi. Aku suka kematian karena rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena beliau sudah mempersiapkan amal perbuatannya. Kalau kita mah masih banyak bekalnya dulu, nyari bekal dulu deh. Belum siap, nyari bekal dulu ya. Nyari bekal dulu. Kemudian Warwiya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa beliau berkata, ma min naqsin, tidak ada jiwa seseorang barotin, baik dia orang yang baik, au fajirotin atau orang yang jahat ya. Tidak ada yang namanya orang baik atau orang jahat, illa wal mautu khairul laha, kecuali dia lebih baik mati. Begitu ngomongnya. Mau dia orang baik, mau dia orang jahat, kematian lebih baik bagi dia daripada hidup. Ini kata Abdullah bin Mas'ud ya. Kenapa kematian itu lebih baik? Baik dia itu orang baik ataupun orang jahat, lebih baik meninggal dunia. Fa'in kanat barotan, kalau memang itu orang baik, kenapa lebih baik meninggal? Faqad qala Allah Ta'ala, karena Allah telah berfirman, wa ma indallahi khairul lil abrar. Apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, di dunia merupanya banyak penderitaan ya. Tapi di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.
Makanya ada satu doa ya, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Kemudian itu kalau orang baik, kalau orang jahat gimana? Wa in kanat fajiratan, tapi kalau orang itu orang jahat, faqad qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman, innama numlilahum liyazdadu isma walahum adzabum muhin. Innama numlilahum, sesungguhnya kami menunda kematian mereka itu liyazdadu isman, supaya bertambah dosanya. Ada orang yang terus diulur aja, Allah. dosanya banyak tapi badannya sehat terus, duit gampang, sama ibadah jauh ya. Masya Allah, diulur aja kayak layangan, terus saja dosanya makin lama makin banyak. Ini naudzubillah min dzalik, namanya ini istidraj ya. Kamin mustadrojin bin nikmati alaih. Banyak orang yang sedang disiksa perlahan-lahan di istidraj. Istidraj itu artinya disiksa perlahan-lahan, bukan dengan penyakit, bukan dengan kesulitan, tapi disiksanya bin nikmati alaih, dengan dikasih bermacam-macam kenikmatan. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati makanya ya. Kalau badan sehat terus ya, terus duit gampang, tapi badan berat di bawah ibadah. Jadi harus hati-hati. Jangan-jangan itu istidraj gitu ya. Aduh, ngeri. Naudzubillah min dzalik. Fasilitas hidup enak ya. Walahum adzabum muhin, dan bagi mereka adalah siksa yang menghinakan dan merendahkan mereka. Itulah ya, kalau memang ini udah agak malam ya, nasihat dari para ulama, mudah-mudahan jadi peringatan buat kita ya. Ternyata bisa jadi sehat gampang duit itu ya, bermacam-macam kenikmatan itu perlu diwaspadai. Bisa jadi itu peringatan buat kita bahwa itu adalah siksaan dari Allah secara perlahan-lahan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, dan kesehatan ini jadi modal untuk kita meningkatkan ibadah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah barangkali, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, alhamdulillahi rabbil masjid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati biha ma'asuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.